Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang pertama, pantau perkembangan kondisi terkini melalui sumber informasi yang ada, dapat melalui TV, radio, dan juga kontak instansi yang terkait. Yang kedua, hindari tempat yang terkena hujan abu vulkanik, karena partikel-partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru. Yang ketiga, hindari aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung berapi. Yang keempat, saat kondisi telah aman, mulailah bersihkan atap rumah yang terkena hujan abu vulkanik, karena jika tertimbun abu vulkanik, atap tersebut dapat merobohkan rumah. Yang kelima, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, karena abu tersebut dapat merusak mesin motor, rem, transmisi, hingga pengapian. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindari awan panas, yang pertama yaitu menjauhi dari kawasan rawan bahaya ancaman aliran piroklastika. Yang kedua, mengumumkan bagi seluruh penduduk dalam radius gunung api untuk segera menjauh. Yang ketiga, mencari tempat aman yaitu dengan cara mengungsi pada jarak radius yang aman terhadap bencana awan panas. Yang keempat, menjauhi dari lembah sungai yang berhulu di puncak gunung berapi. Yang kelima, jika awan panas terjadi secara tiba-tiba, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu berlari dan bersembunyi dalam bunker atau bangunan yang terdapat di sekitar lereng gunung yang berguna untuk penduduk berlindung dari awan panas. Makna dari prinsip non-protelisi dalam penanggulangan bencana adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Pertama, bila berada di dalam ruangan, segera keluar untuk menyelamatkan diri. Yang kedua, berlari menjauhi pantai. Yang ketiga, berlari ke tempat yang lebih aman atau tempat yang lebih tinggi. Yang pertama, pada tahap prabencana, dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana atau biasa dikenal dengan Disaster Management Plan yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi secara seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan. Secara khusus, untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu, terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi, misalnya rencana mitigasi bencana banjir DKI Jakarta. Yang kedua, pada tahap prabencana. Dalam situasi seperti ini, terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu atau biasa dikenal dengan single hazard. Maka disusun suatu rencana yang disebut rencana kontingensi atau contingency plan. Yang ketiga yaitu pada saat tanggap darurat, dilakukan rencana operasi atau operasi plan yang merupakan operasionalisasi atau aktivasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat yaitu pada tahap akhir. Pada tahap pemulihan, dilakukan penyusunan rencana pemulihan atau recovery plan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang, dilakukan penyusunan petunjuk atau pedoman mekanisme penanggulangan bencana, penanggulangan pasca bencana.
pertama, mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, terutama untuk penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, bisa digunakan sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak atau resiko bencana. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Yang pertama, mengembalikan keceriaan pada anak. Bisa dilakukan dengan cara membangun arena bermain di sekitar area pengungsian, mengajak mereka bermain, bernyanyi, serta bercerita hal-hal yang humoris. Yang kedua, mengembalikan kepercayaan diri pada anak. Ketiga, memberikan pendidikan kepada anak sebagai pengganti pendidikan sekolah yang mereka tinggalkan. Yang keempat, jangan membiarkan anak menyendiri atau melamun. Hal ini perlu diperhatikan agar anak-anak tidak semakin merasa tertekan. Nama saya Priscilla Devinata Cija, kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan upaya menanggulangi kekeringan pada jangka menengah. Yang pertama adalah pembangunan penampungan air di sekitar rumah penduduk. Yang kedua adalah memperbaiki saluran air dan irigasi. Yang ketiga adalah menghemat air. Yang keempat adalah melakukan reboisasi di sekitar waduk. Yang kelima adalah menyuplai air bersih. Yang keenam adalah melakukan pemantauan terhadap ketersediaan air di sekitar waduk. Dan yang terakhir adalah membangun sumur di sekitar rumah penduduk. Terima kasih. Pemerintah melakukan 2 tahapan pada penanggulangan pasca terjadinya bencana alam. Tahapan yang pertama ada rehabilitasi, contohnya itu seperti memperbaiki lingkungan wilayah bencana, memperbaiki sarana dan prasarana umum, memberikan bantuan dalam memperbaiki rumah, perbaikan kondisi sosial dan psikologis, dan pelayanan kesehatan secara maksimal. Lalu ada rekonsiliasi dan resolusi konflik, ada memperbaiki sosial ekonomi dan budaya, memperbaiki keamanan dan ketertiban, mengembalikan jalannya pemerintahan, memperbaiki dan menjalankan pelayanan publik. Lalu tahapan yang kedua ada rekonstruksi. Yang pertama contohnya adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, baik sarana sosial masyarakat maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. Lalu ada penerapan rancang bangun yang tepat, ada penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, menjalankan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri. Lalu ada peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, ada peningkatan fungsi pelayanan publik, dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Terima kasih.